Sidang jemaat, marilah kita berdiri menghadap Tuhan Allah dan memuliakan nama-Nya di dalam Yesus Kristus. Tuhan atas orang-orang yang hidup dan mati, melalui ibadah perkabungan ini, dalam perbuatannya yang ajaib, Allah telah memanggil pulang ke dalam kemuliaan sorgawi saudara kita, Bapak Hendrik Martinus. Sidang perkabungan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita beribadah di dalam gedung gereja ini untuk nanti akan memakamkan jenazah Bapa kekasih kita, almarhum Bapak Hendrik Martinus. Marilah kita beribadah di dalam ibadah penglepasan dalam gedung gereja ini dengan sebuah keyakinan. Pertolongan kepada kita adalah hanya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Nats pembimbing di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat yang ke-15. Sekarang terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Juru Selamat kita menyertai saudara-saudari. Dan menyertaimu juga. Ku
silakan duduk. Kami persilakan Majelis Jemaat bersama warga Jemaat Sektor Pelayanan 3 untuk bersama-sama memuji memuliakan Tuhan dalam ibadah ini. Sektor 3 dan seluruh majelis jemaat yang memuliakan Tuhan dalam pujian pada pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus mendahului pembacaan firman Tuhan. Mari berdoa. Kami berhimpun di dalam rumah-Mu yang Engkau kuduskan ini untuk menghormati saudara kekasih kami Bapak Martinus yang Engkau panggil pulang ke dalam keharibaan-Mu yang kudus. Dan akan kami dengar kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami
Sehingga ketika kami mendengar pembacaan ini, kami mengerti maksud-Mu tentang kehidupan kami di tengah dunia ini, baik terhadap hamba-Mu maupun jemaat-Mu di sini dan di semua tempat yang mengikuti ibadah ini. Kasih-Mu menyelimuti kami, yakni dengan Roh-Mu, sehingga apa yang kami dengar itu menjadi bagian dalam hidup yang menguatkan kami terhadap segala kuasa, bahkan kuasa maut. Kami mampu untuk menantang melawannya dengan kasih sayang-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang berkabung, mari berdiri guna kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Pembacaan firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23. Yang mengatakan, "Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka akan menjadi miliknya pada waktu kedatangannya." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Hosiana. Dipersilakan duduk, jemaat yang terkasih. Mantan pelayan dan juga mantan karyawan Jemaat GP Bukit Sion yang kami kasihi, Pak Hendrik Martinus. Kemarin sore beliau dimuliakan Tuhan, dan hari ini kita beribadah di dalam gedung gereja melepaskan jenazahnya karena hal yang pertama tadi saya sebut. Ada penghormatan terhadap almarhum, maka jenazahnya diantar untuk diadakan ibadah penglepasan dari dalam gedung gereja ini. Mau di rumah maupun di dalam gedung gereja, semuanya adalah sama saja. Sama saja karena kita beribadah untuk melepas orang yang kita kasihi. Yang menjadi persoalan bagi kita ialah kedukaan itu membuat suatu kehidupan yang tidak bahagia. Tidak ada sukacita yang membuat kita berduka. Sebab kehilangan orang yang kita kasihi. Bagi keluarga, sosok ayah, kakek maupun juga suami itu berlalu dalam hubungan-hubungan keluarga. Yang dulunya ia berbicara, dulunya ia memberikan wejangan-wejangan tentang hidup,
ia bekerja untuk menghidupi keluarga, sudah tidak ada lagi apa yang selama ini dikecap. Yang dulunya merawat ketika ia jatuh sakit, sekarang sudah tidak ada lagi bagian yang sungguh mengena dengan pribadi kita, khususnya ibu, anak-anak, menantu-menantu dan cucu-cucu. Nah, ibu bapak yang terkasih, bagi kita pun sebagai warga jemaat, figur almarhum ini semua kenal. Karena selain majelis jemaat, ia pun adalah karyawan gereja yang bertugas di dalam tanggung jawab keamanan gereja. Kematian itu adalah merupakan bagian yang mengikat hidup orang per orang yang hidup. Satu waktu kita yang hidup, yang lahir dari seorang perempuan sebagai manusia, kita akan menjalani jalan yang seperti begini. Kapan kita tidak tahu akan terjadi, bahkan tempat pun kita tidak tahu kalau kematian itu berjalan dalam keadaan yang normal. Ibu bapak yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari dulu sampai sekarang, hal yang menyangkut kematian adalah sebuah kerahasiaan. Orang berbicara tentang hal itu. Ada yang takut, ada yang tidak ingin untuk menjalani kehidupan itu secepatnya, bahkan ada sebaliknya mengatur waktu untuk kalau bisa secara normal Tuhan memanggil pulang dalam tempo yang tidak sampai larut dalam usia. Ada orang-orang yang memahami keberadaan kehidupan kematian itu berdasarkan imannya. Ada yang menjalani kehidupan konon sesudah kematian akan ada hidup lagi, tapi tidak menjadi manusia. Kalau orang baik akan menjadi di dalam bentuk yang lain yang baik. Ada pula yang mengimani bahwa toh kalau mati, surga menjamin dengan segala keistimewaannya. Nah, ibu bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagi kita yang tahu tentang rahasia di balik kematian itu, kita menghadapinya dengan penuh ketenangan. Tapi kalau orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, di detik-detik penghabisan hari hidupnya, setiap kali dia tidak tahu, tapi dia mau tahu sesudah kematian ini kemana. Ponakan saya sekarang tinggal di Kanada, mertuanya dulu adalah orang ateis. Dia mengurus ibu mertuanya itu dari sakit, lalu saat sudah divonis akan meninggal, satu malam ibu mertuanya itu bertanya, sesudah ini mau kemana saya? Artinya sesudah dia hidup ini, dia mau kemana? Itu pertanyaan orang ateis. Nah, ibu bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena ponakan saya ini seorang yang seiman dengan kita, dia berkata, bagi orang Kristen, kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Kita kembali ke dalam suatu kehidupan bersama dengan Allah. Itu jawaban singkat. Nah, ibu bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, memang dalam kenyataan kehidupan sebagai yang percaya, kita mempunyai keyakinan sesudah kematian ada hidup. Kalau dengan pikiran yang Tuhan anugerahkan, kita akan bertanya, bagaimana itu akan bisa terjadi?
Kita bersyukur kepada Tuhan karena bukan sebuah takhayul, tetapi fakta sejarah meyakinkan dengan saksi-saksi mulai dari perempuan-perempuan, 2 orang yang ke Emmaus, 5 orang murid-murid Yesus menyaksikan, bahkan orang-orang yang menjaga kubur Yesus pun juga percaya. Yesus itu bangkit. Dia bangkit dari antara orang mati. Nah, karena hal itulah jemaat, Rasul Paulus yang pada awalnya dia tidak percaya pada kebangkitan, yang pada awalnya dia tidak percaya kepada Yesus yang bangkit, bahkan menentang Yesus. Yesus mengatakan kepada dirinya ketika berada di pintu kota Damsyik, di jalan lurus, yang sampai sekarang jalan itu masih ada di Damsyik, di Lebanon. Dia bangkit. Kita dengarkan kesaksian di dalam perjalanan hidup Rasul Paulus ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada Paulus. Waktu ia bermaksud untuk menyiksa orang-orang Kristen di Damsyik itu. Di Lebanon, di Syria, wilayah yang berdekatan di situ, dia hendak membinasakan murid-murid Tuhan, dia hendak membinasakan orang yang percaya. Rencananya itu dibatalkan oleh Tuhan ketika dia jatuh tersungkur di pintu kota Damsyik. Apa yang terjadi di situ? Waktu dia jatuh, lalu ada suara dari langit mengatakan, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Lalu dari langit itu, menurut kesaksian Alkitab yang ditulis, dari langit itu suara yang terdengar adalah, "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Dari pernyataan yang terjadi dalam pertobatan Paulus itu, Saulus menjadi, yang nanti kemudian hari menjadi Paulus, yang kita tahu bahwa Yesus bangkit dan dia ada di atas kita, dia ada di surga. Kembali lagi ke dalam pembacaan tadi. Rasul Paulus mengatakan kepada kita di dalam suratnya ini yang kita baca tadi, dengan mengatakan, tetapi yang benar. Kenapa demikian dia menulis tetapi yang benar? Karena waktu itu ketika Injil ini diberitakan ada keraguan. Bahkan ada lawan-lawan yang menentang keyakinan iman Kristen. Bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia untuk pasal 15 ayat 12 sampai 24 itu kebangkitan kita. Rasul Paulus meyakinkan bahwa yang benar ialah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Itu keyakinan dari orang yang melawan, yang menentang kebangkitan Yesus. Dia berbalik dan dia menyatakan karena dia berjumpa dengan Yesus. Karena dia mendengar kesaksian-kesaksian dari perempuan-perempuan, dari murid-murid, dari ratusan orang. Bahwa Yesus itu bangkit. Dan menarik. Katakan oleh Rasul Paulus. Kristus dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Artinya, yang pertama dari orang-orang yang meninggal, yang bangkit itu adalah Yesus. Dan gambaran menyangkut kebangkitan itu mau dinyatakan bagi orang yang berbicara tentang kematian, bagi orang yang bergumul tentang kematian. Sesudah ini mau kemana? Yang jelasnya disaksikan oleh Alkitab adalah sesudah ini ada kebangkitan.
Dan yang terjadi atas apa yang dinyatakan adalah memang kita harus menjalani kematian. Tapi modelnya, role modelnya itu ada. Kalau kita percaya kepada model yang dibuat atau bagian yang dikerjakan Allah itu, kita menghadapi kematian atau berada dalam suasana duka tidak akan takut. Itulah sebabnya juga maka Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, mati itu untung bagi orang yang percaya. Cuma kalau sekarang saya tanya Bapak Ibu, siapa yang mau mati? Kalau mati itu untung, maka saya tanya siapa yang mau mati? Pasti tidak ada yang mau cepat. Tidak mau untuk cepat-cepat, angkat tangan, saya mau mati duluan. Nah, ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan, model. Maka dari model ini kita menjalani, kata kita menaruh percaya kita kepada Yesus yang bangkit. Kalau dia bangkit, maka inilah buah sulung atau hal yang pertama dari proses kerahasiaan di balik kematian. Yesus bangkit, maka orang-orang yang percaya pun akan dibangkitkan. Itu yang hendak Alkitab menyatakan bagi kita. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Adam membuat manusia itu mati di dalam dosa, dikungkung di dalam kuasa maut. Mati dan tidak hidup. Tapi Yesus mengerjakan yang baru dengan melawan kuasa itu. Ia mati tapi ia bangkit. Nah, ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan, dengan indahnya Rasul Paulus mengatakan, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya akan bangkit. Demikian nats yang kita baca dalam uraian pemberitaan hari pagi ini. Sekarang persoalannya bagi kita sebagai yang percaya. Ibu bapa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kematian bagi kita adalah sebuah sukacita ketika mendengar cerita ini. Berita ini mengejarkan kepada kita bahwa kematian itu adalah sebuah sukacita. Sekalipun kita mengatakan tunggu dulu, belum saat saya pergi, tapi pasti bahwa ada sukacita untuk kita menjalani hari hidup. Kenapa demikian? Sebab yang meninggal ini, kita yang meninggal kita kembali bersekutu dengan Dia yang telah mati dan bangkit. Bukankah Kristus telah mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan atas orang-orang yang hidup dan Tuhan atas orang-orang yang mati? Bapa kekasih kita Pak Martinus dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang percaya dalam kematian, dan satu waktu ia akan turut bangkit karena buah sulung yang ia percayai itu bangkit. Yang menarik Bapak Ibu yang terkasih disebutkan oleh saya tadi. Kita dikumpulkan, kita kembali kepada kehadirat Allah yang kudus. Ada sebuah cerita kesaksian di abad yang lalu di Eropa. Pertanyaan dari seorang pasien yang mengidap kanker, sudah divonis akan meninggal. Ia juga sama seperti mertua dari ponakan saya, seorang yang tidak percaya pada Tuhan. Ketika ia sedang menantikan waktu kematiannya di rumah sakit, dokter yang merawatnya seorang Kristen. Lalu dia pada satu malam berbicara dengan dokter. Dia bertanya tapi tidak seperti yang ditanyakan oleh mertua dari ponakan saya tadi.
Pertanyaannya sangatlah menarik. Sesudah kematian ini, bagaimanakah jalan hidup? Lalu dia bertanya, saya dengar orang Kristen itu menyebut kalau meninggal maka akan kembali ke Allah. Tapi tolong ceritakan itu bagi saya. Karena dokter ini dia seorang dokter Kristen, tapi dia acap kali datang di gereja, acap kali tidak datang. Mau dibilang jarang-jarang, sering-sering juga tidak. Apalagi dia membaca dan menggumuli Alkitab. Sementara pertanyaan itu diajukan, dokter ini berpikir, bagaimana saya harus menjawabnya secara imani. Pasien ini ada di dalam kamarnya bersama dengan dokter di rumah sakit. Hanya mereka berdua, pintu ditutup. Lalu kemudian Bapak Ibu yang terkasih, pada saat terjadi percakapan itu, sesudah terjadi percakapan, di pintu ruangan rumah sakit itu, mendengar ada bunyi di pintu. Bingung. Ada suara yang di pintu. Jadi seperti orang ketok pintu. Dokter ini membuka pintu, kemudian anjing piaraannya lari dan berlompat-lompat bertemu dengan dia dengan senangnya. Nah, ketika lihat hal itu, muncullah keberadaan kehidupan dari sang dokter untuk menjawab. Ibu lihat anjing saya ini, saya pelihara dia, dan dia tahu di mana saya. Dia mencari saya. Orang Kristen, nah disebut orang yang percaya, dia tahu bahwa yang memelihara dia adalah Bapa yang di surga. Dan kita tahu bahwa dia adalah Bapa kita, karena itu kita akan sama seperti anjing mencari dia. Kita bukan anjing, tapi ilustrasi ini mau menggambarkan. Kalau hewan aja mengenal tuannya, apalagi kita yang sudah diajar bahwa Tuhan atas kita adalah Kristus. Maka secara singkat saya mau menyebut, kekasih kita ini dia pulang kepada Tuannya, yaitu Kristus. Segala sesuatu telah ia lalui. Kita tidak bisa mengukur bahwa ia baik atau tidak. Otoritas Allah terhadap keberadaan kehadirannya adalah hanya Allah. Tapi yang kita tahu bahwa almarhum bersama-sama dengan kita yang mengenal Tuhan yang berkuasa atas orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Dia yang adalah buah sulung dari kebangkitan itu. Dia telah menjadi penjamin untuk kita selamat. Maka kekasih kita ini kembali kepada Dia yang menciptakan dan yang memberi hidup, yang telah menunjukkan hidupnya kepada kita, kepada Dia. Dia kembali ke sana, dan kita semua sekali kelak pun akan pergi ke sana. Terakhir saya mau mengatakan, barang siapa yang percaya, dia akan melihat, menemukan kemurahan kasih Allah itu. Kita mau menjalani jalan kehidupan sama seperti buah sulung yang pertama bangkit, yaitu Kristus. Percayalah kepada Dia. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan binasa, melainkan dia akan sama seperti Allah, yaitu hidup yang kekal. Demikian kata Yesus. Dan kalau kita mengimani kematian itu dan kebangkitan yang diberikan Kristus, saya mau mengatakan kepada Ibu Martinus, anak-anak, menantu dan cucu-cucu, taruhlah pengharapan dalam kedukaan bahwa suami, ayah mertua dan kakek, ia telah ada dan hidup bersama dengan Allah di tempat yang ditentukan.
Dan kita yang menjalani hidup ini akan terus bangkit berdiri guna menyaksikan kemuliaan namanya yang kudus. Hanya Tuhanlah yang menguatkan kita. Amin. Kita berdiri untuk bersama dengan semua orang yang percaya mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Dari dalam hati dan mulut kita bersama-sama berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal."
Jemaat terkasih, dipersilakan duduk. Mari kita satu di dalam syafaat. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam Yesus Kristus Putra-Mu yang datang menjadi sama dengan kami tetapi tidak berdosa, yang mati menggantikan kami untuk memberikan bagi kami hidup yang kekal dengan menaklukkan di bawah kuasa kasih-Mu kekuatan si maut. Kami menerima hidup dan hidup yang kekal. Terpujilah Engkau atas semua karya kasih-Mu yang terjadi dalam hidup kami orang yang percaya. Pada hari siang ini kami telah mendengar firman-Mu. Semoga dengan Roh-Mu yang kudus, iman percaya kami kembali ditegakkan, disegarkan. Sebab sekali kelak, seperti kekasih kami Bapak almarhum Hendrik Martinus, satu waktu pun kami akan kembali ke dalam keharibaan yang kudus. Kami tahu bahwa kami adalah debu, dan satu waktu kami akan diperhadapkan pada kematian. Tapi buah sulung kebangkitan itu adalah Kristus yang kami percaya. Maka kami menyerahkan diri ke dalam tangan pimpinan-Mu. Biarlah firman-Mu akan senantiasa ada dan tertulis di dalam hati kami, sehingga seberat apapun beban hidup, kami tetap percaya bahwa yang tidak bisa kami selesaikan saja Tuhan bisa selesaikan, yaitu ada kebangkitan di balik kematian. Maka apapun yang kami terjadi, apapun yang terjadi atas kami, kami tetap pasrah bahwa Tuhan akan menolong kami. Tolonglah keluarga kekasih yang berduka, keluarga istri, anak-anak, menantu-menantu dan cucu-cucu dari almarhum Bapak Hendrik Martinus. Hiburlah mereka ketika mereka jatuh di dalam kedukaan karena ingat kebaikan hati dari suami, ayah terkasih, ayah mertua dan juga kakek roh. Bantulah untuk memberi penghiburan. Kami berterima kasih untuk segala jerih lelah yang telah ia buat dalam rumah tangganya. Biarlah itu akan diteruskan oleh anak, menantu dan cucu-cucu. Kami berterima kasih karena almarhum dalam jalan hidupnya ia mengabdi untuk rumah tangganya, bertanggung jawab memelihara rumah tangganya. Tapi dengan kuat kuasa kasih-Mu pun Engkau memanggil ia, dan karena itu kami menghormati datang di dalam rumah-Mu yang kudus untuk melepas dalam ibadah penglepasan jenazah kekasih kami ini. Bapa, terima kasih untuk seluruh pelayanan yang telah ia kerjakan, bahkan dalam tanggung jawab untuk mengamankan rumah-Mu yang kudus juga. Engkau mengikut sertakan dia di dalam pekerjaan-pekerjaan gerejawi. Bapa Surgawi, Engkau senantiasa menyertai semua orang yang memberikan cinta kasih-Nya kepadanya mulai dari hidup sampai ia mati. Ketika ia meninggal, kami percaya kebaikan-kebaikan-Nya akan tetap terkenang. Dan kami yang menghormati kebaikan-kebaikan kasih-Nya itu datang ke dalam rumah-Mu yang kudus. Kami mohon kiranya Tuhan, apa yang ditabur yang baik, biarlah itu bertumbuh kembali yang baik. Dan dengan penuh cinta kasih-Mu Tuhan, Engkau menyertai kami agar hidup yang kami jalani ini kami tahu Engkau yang berdiam di surga akan mengumpulkan kami. Oleh karena itu Tuhan, Engkau pimpin kami, supaya langkah jalan hidup kami senantiasa selaras dengan kehendak-Mu. Di siang hari ini, ya Tuhan, bukan hanya kami, bukan hanya Ibu Martinus dan anak-anak, menantu dan cucu-cucu yang berduka, tapi kami mohon doa-Mu kepadamu Tuhan, agar Engkau beri kekuatan kepada sanak saudara dari adik-adik almarhum, keluarga besar Bapak Hendrik Martinus, di berbagai tempat yang sedang mereka jalani hidup,
Berita kedukaan ini kiranya mereka sambut dengan sukacita di dalam Tuhan, sebab mereka yakini, seperti kami yang meyakini kekasih kami ini pulang, karena Engkau memanggilnya, ya Yesus. Terpujilah Engkau, ya Allah, karena Engkau memfasilitasi kami sebagai jemaat yang mempunyai tanggung jawab untuk saling mendukung, yang kuat membantu yang lemah, dan yang lemah mendukung yang kuat di dalam doa pribadi, sehingga kami mampu untuk memberikan kontribusi. Oleh karena itu, di dalam nama-Mu ya Tuhan, hamba-Mu ini berdoa di dalam tanggung jawab Komisi Kematian yang senantiasa kami topang dengan segala daya, tenaga, pikiran. Tuhan memberkatinya. Kami berdoa kiranya Tuhan menyertai semua yang mengasihi dan menunjukkan cinta-Mu bagi kekasih kami di dalam duka. Mulai dari RT, RW, dokter yang memeriksa positif kematian kekasih kami, bapak kekasih kami ini, sampai kepada semua orang yang tak sempat kami tahu satu persatu dengan namanya. Berkatilah mereka. Yesus Tuhan, di sini bukan tempat kekasih kami ini beristirahat sambil menunggu Engkau datang dan Ia bangkit dengan tubuh jasmani yang baru. Kami akan mengantar jenazah kekasih kami, Bapak Hendrik Martinus, ke tempat peristirahatan yang sudah diatur. Ketika suara sangkakala Allah akan dibunyikan oleh penghulu malaikat, dalam keyakinan kami, kekasih kami ini akan bangkit dan menyambut Kristus yang datang dari surga. Ia akan bangkit bersama-sama dengan semua orang yang mati. Tetapi dia juga akan melihat kemuliaan Bapa atas kehendak-Mu, yakni ia akan diberi hidup yang kekal sama seperti Allah, Bapa kami yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami datang pada siang hari ini meninggalkan pekerjaan-pekerjaan rutin, baik di rumah, di kantor. Tuhan menyertai kami semua yang memberikan perhatian di dalam kedukaan ini. Kami merespons kebenaran firman-Mu bahwa lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Maka waktu yang kami beri di dalam kesempatan indah ini, meninggalkan kesibukan-kesibukan kami, kesibukan rutinitas kami di dalam rumah, di dalam kantor, kami menggunakan waktu ini untuk memberikan rasa hormat kepada kekasih yang kami yang telah mendahului kami. Hanyalah hamba-Mu ini bermohon, berkatilah kami di dalam ruangan rumah ibadah ini. Berkatilah kami yang mengikuti ibadah ini dengan cara yang diatur berdasarkan apa yang dibuat. Terima kasih ya Tuhan. Allah yang maha baik, cuaca yang baik akan Engkau anugerahkan sampai kami selesai memakamkan kekasih kami ini, Bapak Hendrik Martinus. Pimpin perjalanan kami sehingga tidak ada kecelakaan ataupun bahaya yang menimpa kami. Berkati ya Tuhan Yayasan Gloria, para karyawannya yang memberi diri untuk mengurus tiap-tiap hari orang-orang yang meninggal. Mereka diupah sebatas apa yang bisa diberi. Tetapi Tuhan akan membalas yang terbaik bagi mereka yang memberi diri untuk mengurus semua orang yang meninggal. Berkatilah ya Tuhan yayasan ini. Berkati karyawan-karyawannya, berkati seluruh manajemennya. Kendaraan-kendaraannya senantiasa Tuhan pelihara. Berkatilah pemilik dari yayasan ini dengan keluarganya. Bahkan seluruh karyawan dengan keluarga-keluarga mereka, biarlah mereka diberkati. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang mendengar seru permohonan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam cinta kasih Yesus Kristus Tuhan, yang menjadi sama dengan kami manusia, mati tetapi bangkit, yang hidup tidak berdosa dan yang menuntun kami dalam kehidupan untuk tidak berbuat dosa. Semoga di dalam kedukaan ini kami semua tidak
melakukan dan menimbulkan dalam tutur kata dan perbuatan dosa yang melawan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita dalam sambutan dan warta persekutuan. Untuk yang pertama akan dibacakan daftar riwayat hidup yang diwakili dari majelis jemaat. Amin. Selamat siang, jemaat yang terkasih. Izinkan saya untuk membacakan daftar riwayat hidup dan pelayanan dari Bapak almarhum Bapak Hendrik Martinus. Nama Hendrik Martinus. Tempat tanggal lahir Palopo 10 Oktober 1951. Tempat tanggal baptis Palopo 26 Desember 1951. Tempat dan tanggal sidi Surabaya 3 Oktober 1976. Tempat dan tanggal menikah Surabaya 24 Juni 1983. Tempat dan tanggal meninggal Surabaya 16 Maret 2022. Nama istri Suprapti Saputri. Nama anak-anak yang pertama Rudi Harsoyo, yang kedua Catur Robinus, yang ketiga Romi Hendra Martinus. Riwayat pelayanan beliau pada tahun 2002 sampai 2007 menjadi anggota Majelis Jemaat GPUB Bukit Sion Surabaya, menjabat sebagai diaken. Kemudian tahun 2007 sampai 2012 menjadi anggota Majelis Jemaat GPIB Bukit Sion Surabaya, menjabat sebagai diaken. Kemudian pada tahun 2005 sampai 2007 beliau menjabat sebagai anggota pelaksana harian Majelis Jemaat GPUB Bukit Sion Surabaya, menjabat sebagai bendahara 1. Pada tahun 2007 sampai 2010 menjabat sebagai anggota pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Bukit Sion Surabaya. Beliau menjabat sebagai sekretaris 1. Kemudian yang terakhir beliau pada tahun 2010 sampai 2012 menjadi anggota pelaksana harian Majelis Jemaat Bukit Sion Surabaya, menjabat sebagai sekretaris 1. Dan terakhir pada tahun 2013 sampai 2020 beliau bertugas sebagai petugas keamanan di Gedung Gereja Bukit Sion Surabaya. Demikian daftar riwayat hidup yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sambutan yang kedua mewakili majelis jemaat. Kami persilakan. Selamat siang sidang pergabungan terkasih. Kami atas nama warga Jemaat Bukit Sion dan juga presbiter turut menyampaikan
duka yang mendalam atas dipanggilnya teman, sahabat Bapak Martinus, Bapak Hendrik Martinus, yang mana beliau adalah juga karyawan di Gereja Bukit Sion Surabaya. Saya kemarin sore mendapat kabar pada saat mau ibadah di gereja, mendapat kabar kalau Bapak Hendrik dipanggil Tuhan. Saya baru sadar hari Senin kemarin saya tuh di SMS, di chat sama Pak Hendrik, tepatnya jam 1:30. Jadi hari Senin jam 1:30 pagi. Saya di SMS, di WA, yang mana selama ini saya sama sekali belum pernah di WA sama Pak Hendrik. Hari Senin, tulisannya cuma ada 3 kata, 3 huruf. Tulisannya ke-6 itu. Saya belum paham, apa mungkin Pak Hendrik mungkin salah ketik begitu. Saya tanpa sadar saya biarkan saja, mungkin Pak Hendrik salah ketik. Tanpa sadari, hari Selasa, saya di WA lagi sama Pak Hendrik. Terus terang Bapak Ibu, Pak Hendrik gak pernah SMS atau WA sama saya. Jam 6 pagi, tanggal 15, saya di WA lagi tapi WA-nya dihapus, pesan dihapus. Terus saya melihat profilnya Pak Hendrik ganteng. Saya melihat, wih Pak Hendrik sekarang ganteng ya. Saya belum paham atau belum ngeh setelah hari berikutnya, hari ketiga, hari Rabu, mendapat kabar bahwa Pak Hendrik dipanggil Tuhan. Ya, itu merupakan mungkin bagi saya, mungkin Pak Hendrik memberitahu sama saya, pamit sama saya. Cuma saya mungkin kurang terlalu respon. Saya belum menjawab apa-apa. Pak Hendrik sudah dipanggil Tuhan. Itu pengalaman pribadi saya. Ya. Yang mana beliau dulu kalau setiap sore, setiap malam kalau kita lagi berdua, saya juga sempat berbincang-bincang sama Pak Hendrik. Ya. Beliau orangnya sangat humble, ya, familiar, cerita gitu. Ya, terus terang kami sebagai warga jemaat sangat-sangat kehilangan figur beliau. Beliau orang yang tegas, ya, humoris, ya, dan juga ringan tangan. Kami sekali lagi atas nama warga jemaat Bukit Sion Surabaya mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya, dan juga mohon maaf apabila selama ini kami sebagai gereja dan juga warga jemaat belum dapat memberikan terbaik untuk keluarga dan juga Bapak Hendrik Martinus selama beliau sakit karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga kami belum sempat menjenguk, ya. Namun kami walaupun tidak menjenguk, kami juga selalu berdoa untuk kesehatan Pak Hendrik. Demikian ucapan dari kami, mohon maaf apabila ada kata yang salah. Sekali lagi kami atas nama warga jemaat Bukit Sion Surabaya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Selamat jalan Pak Hendrik Martinus, Tuhan sayang Bapak. Terima kasih. Sambutan yang ketiga mewakili dari pihak keluarga. Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengucapkan banyak terima kasih juga mewakili atas nama keluarga di sini, keluarga besar Bapak almarhum Bapak Hendrik Martinus. Banyak sekali yang sulit sekali yang kalau kita mau mengucapkan apa yang perlu kita ucapkan di sini. Terlalu baik sekali Tuhan kepada kami, sehingga semuanya memang indah pada waktunya. Oleh karena itu, kami keluarga di sini sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaat, kepada Bapak Pendeta juga, para presbiter,
yang sudah mau mendukung, mendoakan semasa Bapak Hendrik hidup sampai sekarang ini. Tuhan sudah memanggil beliau ke pangkuannya. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Tidak banyak yang perlu disampaikan di sini. Hanya permohonan maaf apabila semasa hidup almarhum ada salah kata, salah tindakan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sudilah kiranya mau membukakan pintu maaf baginya. Kami selaku keluarga, mewakili keluarga almarhum Bapak Hendrik Martinus, mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Warta Persekutuan, Kamis 17 Maret 2022. Majelis Jemaat GPIB Bukit Sion Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yance Wairisal yang telah melayankan pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah penglepasan dan akan dilanjutkan juga dengan ibadah di tempat pengakaman. Yang kedua, untuk organis, pemandu lagu, tim multimedia, dan tim Satuan Gugus COVID-19 Bukit Sion. Yang ketiga, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Gloria dan seluruh warga jemaat yang telah mengambil bagian dalam ibadah pelepasan dan pemakaman pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan kita bersama. Kami ingin saudara-saudara agar kamu mengetahui tentang mereka yang telah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Sebab jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia semua orang yang telah meninggal. Mari berdiri memuliakan nama Tuhan. Tuhan
kita berdoa menutup seluruh rentetan ibadah penglepasan dalam gedung gereja ini, dan selanjutnya kita akan teruskan pekerjaan pelayanan perjalanan untuk memakamkan almarhum Bapak Hendrik Martinus. Mari berdoa. Sudah selesai segala sesuatu yang kami kerjakan di dalam firman, di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami akan mengantar jenazah kekasih kami, almarhum Bapak Hendrik Martinus. Ia akan dimakamkan, beristirahat, sebagai debu akan menantikan Tuhan yang datang, dan ia akan bangkit untuk melihat kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk semua yang Kau atur bagi kami siang ini. Pimpin perjalanan kami ketika kami akan keluar dari dalam rumah-Mu bersama dengan jenazah dia yang kami kasihi, almarhum Bapak Hendrik Martinus. Biarlah kuat kuasa kasih-Mu menyertai kami sampai nanti selesai ibadah pemakaman di Keputih. Perjalanan kami siang ini, Tuhan sertai. Istri dan anak-anak, cucu-cucu, Tuhan berkati. Biarlah damai sejahtera Tuhan kami Yesus Kristus yang melampaui segala akal pikir kami manusia, menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kami kembalikan kepada majelis jemaat. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, sebentar lagi kita akan melaksanakan prosesi penghormatan terakhir. Selanjutnya dilanjutkan dengan penutupan peti jenazah dan menuju ke tempat pemakaman. Untuk yang pertama, kita persilahkan Bapak Ibu untuk melaksanakan penghormatan yang terakhir, barangkali dibantu dari pihak Yayasan Gloria. Kami persilahkan.